Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai ukuran lokasi. Mata pelajaran ini atau mata kuliah ini biasanya kita dapatkan di pengantar statistika atau statistika dasar. Adapun fokus kita nantinya, kita akan membahas kuartil, desil, dan persentil pada data sebaran frekuensi. Oke, jadi langsung saja teman-teman. Jadi untuk ukuran lokasi ini sendiri, berdasarkan buku dari Prof. Arif Tiro pada tahun 2012 ya, judulnya Dasar-Dasar Statistika. Beliau mendefinisikan bahwa posisi kuantitatif atau lokasi ukuran khusus dalam sekelompok data atau ukuran deskriptif dari hubungan antara satu pengukuran terhadap data yang lainnya, yang ini yang disebut dengan ukuran lokasi. Secara umum sebenarnya ya, di beberapa buku itu ukuran lokasi dijelaskan ada 3. Ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Adapun yang membedakan ketiga ini, untuk kuartil sendiri, sekumpulan datanya nanti akan dibagi menjadi 4 bagian. Untuk desil, sekumpulan datanya akan dibagi menjadi 10 bagian. Dan untuk persentil, itu data akan dibagi menjadi 100 bagian. Nah, untuk penjelasan masing-masing ukuran lokasi ini, kita akan fokus ke bagian yang pertama dulu, yaitu kuartil, ya. Jadi misalkan ada sekumpulan data seperti yang ada pada layar ya, mulai dari data 2, 3, 3, 4 hingga 49. Jadi data ini adalah data yang sudah diurutkan. Jadi ketika data yang sudah diurutkan, lalu kemudian kita ingin mencari kuartilnya, secara visual kira-kira seperti ini. Jadi dari sekumpulan data yang ada di atas, itu dibagi 4 ya. Ketika data dibagi 4, maka akan ada batas-batas ya. Jadi untuk batas bagian pertama dan bagian kedua dan bagian ketiga, dan batas bagian ketiga dan bagian keempat. Nah, batas-batasnya ini yang disebut dengan kuartil. Untuk batas bagian 1 dengan batas bagian 2 itu disebut dengan kuartil 1 dan seterusnya hingga kuartil keempat. Jadi ketika datanya dibagi menjadi 4, maka kita akan mendapati 3 batas ya. Ada kuartil 1, ada kuartil 2, dan ada kuartil 3. Nah, untuk mencari kuartil itu sendiri, itu kita perlu tahu letaknya dulu ya. Jadi untuk mencari letaknya, bisa kita menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi letak KI ya sama dengan data ke I per 4 dikali N tambah 1 ya. Jadi sebentar ada penjelasan masing-masing simbol-simbol ini yang atau variabel yang digunakan ini. Dan ketika datanya nanti berbentuk tabel sebaran frekuensi, maka rumus yang kita gunakan adalah KI sama dengan B tambah P kali I per 4N kurang F besar dibagi dengan F kecil. Adapun I-nya sendiri itu adalah 1, 2, dan 3 ya, karena kuartil yang akan kita cari itu kuartil 1 hingga kuartil 3. B batas bawah kelas KI, P panjang kelas, F itu jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas kuartil ya. Sebentar kita jelaskan. F kecil itu frekuensi kelas KI. Nah, sekarang untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh. Nah, misalkan ada 12 data ya. Ini 12 data yang belum tersusun. Kita disuruh mencari nilai dari kuartil 1. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusunnya dulu ya, menyusunnya dari yang terkecil atau yang terbesar. Jadi kita urutkan dulu, lalu setelah itu kita menggunakan rumus yang pertama tadi. Jadi letak KI sama dengan data ke I per 4. Di sini kita ketahui bahwa yang ditanyakan adalah K1, berarti I-nya di sini adalah 1. Sehingga rumusnya bisa berubah menjadi seperti ini. Letak K1 sama dengan data ke seperempat dikali 13. Nah, seperempat dikali 13 ini sama dengan 3,25. Nah, di sini ada letak K1 itu data ke 3,25. Sedangkan di sini tidak ada data ke 25. Jadi untuk mencarinya,
Ya, jadi data ke-3,25 ini berada antara data ke-3 dan data ke-4 ya. Berarti di sini bisa kita dapatkan data ke-3 ditambah ya 0,25 dikali selisihnya data ke-4 dan dikurang data ke-3, sehingga kita dapatkan hasil 4,25. Nah, lanjut. Untuk penggunaan rumus kedua, ya, apabila soalnya berada dalam tabel sebaran frekuensi seperti ini. Jadi ada nilai ujian 31 sampai 40 ya. Frekuensinya 1 hingga 91 sampai 100. Dapat frekuensi terdapat 12 orang yang mendapatkan nilai antara 91 sampai 100. Nah, di sini kita akan mencari nilai K1-nya. Jadi yang pertama yang harus kita cari adalah kelas K1-nya dulu. Jadi kelompok K1-nya ini di mana? Jadi karena I-nya 1 berarti I per 4 dikali N ya. Ini di sini ada 80. Berarti 1/4 kali 80 kita dapat data ke-20. Nah, di sini untuk frekuensi data ke-20 itu sendiri berada di yang ini ya. Di sini data pertama hingga di sini sampai data ke-8, data ke-9 hingga data ke-23 itu di kelompok ini. Berarti yang ini kita kasih tanda ya untuk kelompok yang ini. Nah, selanjutnya apa lagi yang perlu kita cari? B ya, batas bawah. Dan P itu panjang kelas. Nah, untuk batas bawah sendiri itu kita lihat ini sudah kita tandai kelompoknya. Untuk batas bawah sendiri itu bisa kita lihat di sini ujung kiri ya 61 itu dikurang 0,5 sehingga kita dapatkan 60,5. Nah, panjang kelasnya sendiri adalah jumlah bilangan dari 61 hingga 70 ya. Jadi ada 10 bilangan. Jadi kalau mau pakai pengurangan boleh, tapi ditambah 1 kembali. Jadi 70 kurang 61 9 ya, tambah 1. Jadi dapat panjang kelas itu 10. Selanjutnya F besar ya. F besar tadi itu didefinisikan sebagai jumlah frekuensi dengan tanda kelas sebelumnya. Jadi karena kita dapati di sini adalah kelas atau kelompok K1, berarti F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelumnya ini, yang 3 kelompok ini. Jadi ada 8. Dan F kecil atau frekuensi kelas KI adalah frekuensi di kelompok K1 itu sendiri. Nah, karena semuanya sudah diketahui, kita masukkan saja langsung ke rumus ya. KI sama dengan W tambah P I per 4N kurang F ya, dibagi dengan F kecil. Oke, di sini kita dapati bahwa B-nya ya, ini tadi rumusnya B itu 60,5 ditambah P 10 ini 1/4 kali N ya 80 yang ini jumlah datanya dikurang 8 F besar tadi sudah kita dapati dibagi dengan frekuensi pada kelas K1 kuartil 1 15. Nah, kalau misalkan sudah masuk semua, ini sisa kita lakukan perhitungan sederhana ya. 1/4 kali 80 itu 20, 20 kurang 8 itu 12. Jadi sini dapat 12 per 15. Sehingga kita dapati hasil akhir 68,5 ya. Jadi kita dapati bahwa kuartil 1 untuk data sebaran frekuensi ini itu sama dengan 68,5. Nah, perbedaan penggunaan rumus yang di atas dengan yang di bawah, kalau kita pakai rumus yang di atas, yang pertama yang kita cari adalah data keberapa ya. Nah, kalau misalkan kita pakai rumus ini pada sebaran frekuensi, itu langsung nilai kuartilnya ya. Jadi itu sedikit perbedaan. Nah, sebenarnya untuk penjelasan desil dan persentil, penggunaan rumusnya pada umumnya sama ya. Jadi yang berbeda adalah kalau kuartil tadi dibagi 4 karena ya namanya kuartil dibagi 4, kalau desil itu nantinya di sini 10 ya. Karena dia dibagi 10. Dan kalau persentil dia dibagi 100. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai desil dan persentil. Jika kuartil membagi data menjadi 4 bagian, desil membagi data menjadi 10 bagian, sehingga terdapat 9 batas yang dapat dicari, yaitu desil pertama hingga desil ke-9. Untuk persentil sendiri, karena dia membagi data menjadi 100 bagian,
berarti ada 99 batas ya, sehingga kita bisa mencari nilai persentil pertama hingga persentil 99. Secara umum, sebenarnya rumus untuk desil, persentil, dan kuartil itu sebenarnya sama ya. Jadi untuk data yang sifatnya bukan sebaran frekuensi, kita bisa mencari letak desilnya atau letak persentilnya dengan rumus yang kurang lebih sama. Yang membedakan adalah untuk desil di sini dia per 10. Untuk persentil dia per 100. Nah, di sini saya bedakan ya, I dan K karena rumusnya saya tampilkan bersamaan. Namun secara umum sama. I dan K ini sama. Jadi untuk I nantinya karena dia desil berarti dia hanya sampai 9. Sedangkan K untuk persentil nantinya dia sampai 99. Nah, sekarang apabila datanya berbentuk dalam tabel sebaran frekuensi, maka rumus untuk desilnya sama dengan rumus kuartil tadi. Yang membedakan adalah di sini menggunakan per 10. Nah, untuk persentil pun seperti itu, menggunakan per 100. Adapun keterangannya adalah seperti ini. I itu 1 sampai 9, K 1 sampai 99 ya. B batas bawah, ini sama dengan yang tadi ya. P panjang kelas, F jumlah frekuensi sebelum kelas. Di sini masih menggunakan KI ya. Jadi di sini itu yang ditanyakan. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan desil berarti ini desil ya. Sama ini. KI diganti dengan yang ditanyakan desil atau persentil. Oke, kita masuk ke contoh. Kita menggunakan data yang sama dengan contoh kuartil tadi ya. Jadi ada 12 data yang acak belum terurut ya. Sehingga langkah pertama kita urutkan dulu. Di sini yang ditanyakan adalah desil ke-7 ya. Ini adalah rumus untuk mencari letak desil ke I. Oke, kita masuk. Oke, di sini ada kesalahan ketik ya. Di sini harusnya letak D7 ya. Sehingga di sini data ke 7 per 10 ya, I per 10 dikali 12, N-nya 12, jumlah datanya 12 ditambah 1 sehingga kita dapatkan hasil 91 per 10 atau 9,1. Nah, di sini yang akan kita mau cari adalah data ke 9,1. Nah, data 9,1 ini berarti berada di antara data ke 9 dan data ke 10. Oke, jadi nah kebetulan karena datanya sama, jadi pasti berapapun 9, berapapun itu pasti nanti akan menghasilkan angka 7 ya. Karena data ke 9 dan data ke 10-nya sama. Oke, jadi data ke 9 ditambah 0,1 kali data ke 10 kurang data ke 9 ya. Berarti data ke 9 itu 7 tambah 0,1 kali 0 ya, sehingga kita dapatkan desil ke-7-nya itu sama dengan 7. Nah, sekarang untuk tabel sebaran frekuensi di sini kita akan mencari nilai persentil. Nah, kali ini kita akan membahas persentil ya. Yang dicari adalah persentil ke-10. Sehingga yang pertama yang perlu kita cari adalah kelas dari persentil itu sendiri. Jadi kita menggunakan rumus tadi ya, I per 100 ya kali N ya. Nah, karena tadi rumus persentil ini pakai K ya, jadi boleh K per 100 dikali N ya. Jadi 10 per 100 kali 80 kita dapat itu 8 ya. Jadi data ke-8. Berarti data ke-8 itu kira-kira kelasnya di kelompok ketiga yaitu 51 sampai 60. Ya, data ke-8 ya. 1 di sini 2, 5, total 8. Data ke-8 kira-kira di sini. Nah, selanjutnya mencari yang lain. B ya, jadi 51 ya. Di kelas persentil ini batas bawahnya 51 dikurang 0,5 dapat 50,5. Panjang kelasnya sama 10. Oke, lanjut untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil kita dapatkan 3 ya, 1 tambah 2, dan untuk F kecil itu sama dengan 5 frekuensi pada kelas persentil. Nah, karena semuanya sudah kita dapatkan, berarti kita sisa masukkan ke rumus yang ini. Sehingga kita dapat B-nya itu 50,5, P-nya 10 ya. K 10 per 100 kali N 80 dikurang 3
dibagi 5, sehingga kita dapatkan hasil 50,5 tambah 10 dikali 1. Jadi 10 per 100 ke 80 ini dapat 8. 8 kurang 35. 5 per 5 itu nilainya 1. Sehingga hasil akhir yang kita dapatkan itu 60,5. Nah, itu sedikit pembahasan mengenai ukuran lokasi, ya, desil dan persentil, serta kuartil juga yang kita sudah bahas di awal. Pembahasan kali ini segitu dulu. Adapun kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan teman-teman, jangan lupa untuk subscribe di Rumah Belajar Statistik, serta mengikuti akun-akun media sosial kita yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.